Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Bapak, saya mau menanyakan tentang tempat-tempat roh ini ya Pak ya. Jadi roh ini setelah meninggal, bagi orang-orang yang 1 sampai 7 itu tempatnya lain-lain. Jadi roh itu sudah bisa masuk surga ya Pak ya. Nanti pada waktu kebangkitan, Pak, roh itu akan menyatu lagi dengan jasad. Begitu Pak, apa menyatu lagi dengan jasad, nanti akan diadakan apa ya, penimbangan apa ya, tentang kebaikan kejelekan kita itu, jadi menyatu lagi keluar dari surga gitu Pak. Demikian Pak dari saya. Matur nuwun. Yang lain? Menyambung dari pertanyaan Bu Nur tadi yang ingin saya tanyakan, ini di sini disebutkan bahwa roh-roh itu mempunyai tempat sendiri-sendiri. Ini saat setelah meninggal kemudian dimasukkan ke alam barzah atau bagaimana? Karena yang saya tahu, roh kita setelah kita meninggal itu di alam barzah, kemudian kita ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kemudian untuk orang yang beriman itu sebagai taman surga, untuk orang yang tidak beriman atau orang yang berdosa itu menjadi seperti taman neraka, bisa dibilang seperti itu. Nah, minta tolong dijelaskan ini bagaimana? Apakah ini kemudian nanti setelah siksa di kubur itu atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Dalam ayat 7 dan 8 bahwa maka apabila ini yang 7 dulu, Al-Mutaffifin 7 artinya jangan sekali-kali begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Nah, di sini bisa diartikan di bawahnya itu apakah sijin itu? Nah, wa ma adraka ma sijin. Apakah sijin itu? Kalau kita mempelajari daripada tingkatan neraka atau tingkat nama-nama dari neraka, maka sijin adalah lapisan terbawah daripada neraka tersebut. Di sini yang ditempatkan di sana adalah catatan-catatan amalnya. Nah, roh ini belum ada dasar daripada selanjutnya yang kami ketahui. Namun yang pasti bahwa catatan itu ditempatkan di sijin, sedangkan rohnya masih di alam barzah sampai pada hari kiamat. Kalau orang-orang yang beriman adalah di tempat riliyin yang tinggi atau tingkatan surga yang ketiga itu. Nah, apakah itu catatannya, catatan takdir tadi? Apakah rohnya? Namun kita yakini bahwa roh itu masih di alam barzah. Sedangkan dari seorang sahabat yang bertanya kepada sahabat ini, bahwa sahabat Abu Bakar itu mengkriteriakan ketujuh tempat tersebut. Nah, 7 tempat itu apakah itu masih di alam barzah atau sudah melewati hisab? Ini pun juga kami belum mendalami sedetil itu. Kami juga ambil dari satu kitab atau satu informasi yang dimana Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan 7 kriteria bahwa roh para nabi, para ambiya itu di surga. Jadi masih samarnya atau belum ada kejelasan atau keterbatasan ilmu kami juga belum menemukan ayat atau dasar
yang pasti untuk membedakan itu ruh dan itu catatan amal. Itu Bu. Nah, mungkin sama-sama kita akan mencarinya. Kejelasan atau jawaban. Mungkin ada yang mencari, yang sudah ada punya jawaban, monggo. Ini diskusi sifatnya. Itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini setelah alam barzah ya Pak ya. Karena di alam barzah semuanya di alam barzah. Artinya orang yang beriman itu ruhnya akan bertemu dengan orang yang beriman. Artinya itu dengan para nabi dan para sahabat dan seterusnya. Jadi di alam barzah ruh itu bisa saling bertemu. Kemudian juga tadi sudah disebutkan di dalam sebuah hadis juga bahwa alam barzah adalah tamannya surga. Belum surga gitu. Tapi sudah melihat sebuah kebahagiaan yang mana di alam barzah orang yang berbuat baik, insya Allah kita semua aja yang walaupun mungkin ada kesibukan datang ke pengajian, kita meyakini bahwa ini ada fadilah, ada keridhaan Allah di dalamnya. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita di alam barzah atau alam kubur itu sudah melihat tamannya surga. Dan pertama tidak dilihatkan surga tapi dilihatkan neraka. Lalu malaikat mungkar nakir, bukan situ tempatmu, bahwa tempatmu adalah di taman yang satunya. Jadi diperlihatkan kesedihan yang mendalam dulu, baru diperlihatkan taman surga dan itulah tempat barzahnya. Kemudian sebaliknya orang yang kufur diperlihatkan dulu surga, lalu bukan di situ tempatmu, kamu bersama-sama orang kafir. Dan barzah yang menakutkan, yang pintu gerbangnya neraka atau untuk orang kafir, ini sama dengan orang fasik. Jadi orang yang beriman tapi gemar melakukan kemaksiatan, gemar melakukan dosa, itu sama barzahnya dengan orang kafir. Mohon maaf. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa itu apakah catatan amal yang dimiliki, apakah itu catatan amal bagi orang kafir yang disijin. Namun yang jelas semua ruh sebelum hari kiamat masih di alam barzah. Alam barzah artinya alam penantian. Yang kami ketahui di situ, itu monggo yang lain mungkin ada yang menambahkan, mendiskusikan. Waalaikumsalam. Ini kalau saya tuh membaca apa ya? Resum apa ya? Materi ya. Ini kok saya menjadi bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini siapa? Kekuatannya itu, infonya itu dari mana? Apakah ini sudah masuk ke Quran dan hadis? Di hadis ada nggak? Paling nggak di hadis harus ada. Jadi jamaah juga harus memahami ya. Ini kalau memang sekedar info ya kita baca gitu aja lah. Tapi ini saya kok masih ya, karena dasarnya tuh menurut aku itu kurang gitu loh. Misalnya dasar hadis ini lah, itu mantap lah. Itu aja hadis masih sifatnya tuh hadis bisa dipercaya, atau hadis yang abal-abal kan juga banyak Pak ya. Ini jangan sampai jamaah ini dibawa ke ya bukan hadis abal-abal, ya bukan hadis asli, tapi katanya orang nih. Jadi jamaah di sini saya minta juga santai aja lah. Oh ini katanya Pak Abu Bakar sih, belum tentu katanya Pak Hatta seperti ini, belum tentu gitu loh. Di luar dari itu saya juga akan menanyakan ya Pak ya. Ini kaitannya dengan ruh-ruh nih ya. Ini nomor 6 ini ruh anak-anak yang belum balik berada di gunung
dari minyak misik. Ini minyak misik itu apa itu Pak? Satu itu. Kedua ini kita sekedar diskusi ya. Ini katanya anak-anak yang meninggal ini bukan di bawah belum balik Pak ya, tetapi yang masih umur sehari dua hari ini nanti di akhirat nanti akan menuntun orang tuanya ke surga. Nah ini saya juga mau tanya, ini dasarnya itu apa gitu loh Pak. Jadi tolong kalau misalnya memberi info itu harus kuat, infonya itu kuat. Oh ini dari hadis, dari Quran ya toh. Kemudian yang tadi saya tanyakan, apakah anak-anak yang baru cengar lahir terus meninggal ini benar-benar bisa menjadi menuntun orang tuanya ke surga kelak itu Pak. Ini memang informasi itu kuat seperti itu. Terima kasih Pak Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Kita juga mendapatkan ilmu itu pun juga dari para alim ulama atau dari siapa yang kita catat. Nah, apakah Abu Bakar itu juga Abu Bakar yang sahabat atau tidak? Dengan narasi-narasi itu juga yang terserap, yang tertanam. Misalnya kita taklim di mana, tertanamnya itu, dan memberikan materi roh itu pun juga terbersih dari materi yang kemarin itu sunnah untuk melimpah dari itu. Kami dalami sendiri, wah ini ada hubungannya, keterkaitannya, dan jarang sekali untuk mengungkap materi roh ini. Kalau dianalogikan bahwa tadi ayat yang Al-Isra 85 itu roh, itu adalah urusannya Allah. Lah ini roh itu kan terdiri dari huruf R-U dan H. Rahasia untuk Allah. Kalau Allah itu yang akhirnya H, bisa dipakai roh itu rahasia urusan Allah. Atau kalau dalam makna ilmu tasawuf, rohnya itu hanya di depan. Roh, rahasia urusan hu. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Karena zikir pun juga gitu. Allahu. Sampai kita zikir jangan pakai suara. Zikir hilangkan perasaan, hilangkan Allahnya itu. Allah sampai tidak ada. Akhirnya mau zikir dengan hu. Awalnya di dalam hati, gitu. Menekankan dalam hati bahwa hu ini dari akronim aja. Itu pun jangan dimaknai itu dari saya juga tidak juga. Ini hanya analogi, ini penafsiran rahasia untuk Allah, gitu. Allah hurufnya kan Allah hanya di belakang, namun ditingkatkan kalau ya para sufi itu zikirnya kan kita dengar hanya gitu. Nah ini juga hu-nya di depan, rahasia untuk hu ya. Maka kita akan pelajari lagi hu itu siapa gitu. Nah Allahu apa maha atau yang lain gitu. Nah, ini sangat-sangat berarti Allah memberikan ilmu yang sedikit itu kita kupas juga banyak ternyata kan gitu, tentang rahasia rohani itu. Kita bisa menamakan rohani kapan rohani itu ada, itu kan juga setelah adanya jiwa, kejiwaan kita, kesadaran. Jadi kalau sebelum akhir balik kita kan belum ada kesadaran kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba kita diciptakannya. Maka di sana setelah ada kesadaran, setelah ada jiwa, maka ada perpaduan antara roh, jiwa, dan jasad. Roh ini adalah satu-satunya. Karena roh itu tidak bermateri atau imaterial. Tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat. Bahwa kolbu kita pun juga begitu. Kolbu kita itu bukan hati yang ada empedunya, tapi hati yang luas sekali, yang kalau bahasa yang agak lain,
hati itu sangat sangat luas. Oke, cukup ya. Nggih, Bahasa kalbu, bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Mari kita pelajari siapakah Hu itu. Akhir alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan tadi 10 menit tausiah dari Ustadz Doros Taimun yang dapat disimpulkan bahwa kita ini sedang belajar semuanya ya, ibu ya, belajar semuanya. Jadi mungkin belajar itu ya harus terus diasah terus ilmu kita ini ya. Yang jelas tentang roh ini kita paham ketika Allah berfirman pada Nabi ya, wahai Nabi, engkau tidak tahu tentang roh kecuali sedikit. Maksudnya makna sedikit itu apa? Oh, orang mau meninggal itu berarti rohnya mau keluar, itu sedikit. Orang gajah-gajah itu mau meninggal itu baru rohnya sedikit ya. Tahu roh ya. Tapi dalam kondisi kita sehat-sehat seperti ini, kita nggak tahu kalau roh akan keluar. Banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal juga banyak ya. Akhirnya nggak paham. Pahamnya ketika orang meninggal sekadar maut itu roh mau keluar gitu kan. Kita talkin begitu dia nah itu keluar rohnya, itu sedikit namanya ya. Jadi was'alu nakaru qur amirabi wa itu minal inqalila, kalau itu sedikit. Oleh itu mari sama-sama kita pahami, kita tidak bisa panjang lebar besar roh ya. Karena juga waktu nanti kita akan diskusi lebih lanjut masalah roh ini ya. Sebaiknya kita paham sama-sama, kita mengerti sama-sama agar apa yang disampaikan itu ya sudah maksimal. Nanti kita akan bakal lebih lanjut. Barangkali itu dari saya kesimpulannya, dan moga Pak Ustaz nanti untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah Musholah Ar-Rahim yang dirahmati Allah dan muliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu dan berbuka bersama puasa sunnah Senin. Barusan kita dengarkan kajian dari Ustadz Slamet Taimun dengan pembimbing Bapak Haji Umar Asyidik. Marilah majelis kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini tertutup dengan doa kifalah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.